Ini juga yang banyak banget ditanyain via DM. Satu ini video gitu, video Oke. isinya pembahasan soal. Kalau tipsnya itu merecord ketika kita mengerjakan soal itu dibuat sekreatif mungkin. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Seneng banget bisa bikin video lagi karena kemarin udah kayak sekitaran sebulan ya kayaknya aku nggak upload video. Kali ini udah kedatangan narasumbernya keren banget, tamunya keren banget. Ini juga teman aku. Kita sapa dulu kali ya. Halo Rara, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman. Aduh, Senang seneng. banget. Thank you banget, Ra. Mau ini ya, direpotin gitu ya buat sharing-sharing nih di YouTube aku. Nah, jadi teman-teman Rara ini yang temen aku, saya kira satu fakultas, lagi jurusan sejarah ya, Ra ya? Ya, betul. Saya satu angkatan juga di alumni Universitas Diponegoro, jadi satu alma mater. Senang banget berkenan buat sharing-sharing bareng kita. Nah, mungkin kayaknya teman-teman bakal penasaran nih, ini bakal sharing-sharing tentang apa nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat judulnya nih ya. Nah, bener banget kita mau sharing-sharing terkait tips and trick gimana sih apa ya supaya lolos kerja di ruang guru gitu. Gimana sih tips and triknya berkarir gitu ya di ruang guru. Terus kita bakal sharing banyak juga terkait live at ruang guru karena Rara ini adalah salah satu apa ya teman aku yang kerja di ruang guru. Mungkin sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu kali ya sama Rara, kesibukannya apa gitu, mungkin backgroundnya mungkin tapi sempat di-spill juga ya dari jurusan sejarah ya. Oke, silakan Rara. Oke, thank you Rica. Jadi kenalin teman-teman aku Rara Rastri, biasa dipanggil Rara ya. Dan saat ini aku bekerja sebagai master teacher di ruangguru.com. Gitu. Oke, baik. Nah, Rara ini berarti posisinya sebagai master teacher di ruang guru. Boleh Yap. kasih tahu dong, Rara, kan Rara kan ini jurusan sejarah ya, terus kerjanya di ruang guru. Banyak banget nih yang mikir mungkin berarti jadi guru dong gitu. Padahal Rara ini kan dari jurusan sejarah, nggak pendidikan ya, bukan pendidikan ya, tapi ilmu murni sejarah. Mungkin boleh di-share dulu kali ya, kayak master teacher tuh maksudnya jadi guru atau gimana nih? Oke, jadi guys, sebenarnya banyak banget ya kalau misalkan aku ditanyain kerja di mana gitu, di ruang guru gitu. Oh jadi guru ya gitu. Nah banyak banget yang bilang kayak gitu, hampir semua gitu ya. Tapi mungkin dari kebetulan juga, tapinya aku juga di ruang guru ini jadi master teacher. Master teacher artinya jadi guru. Tapi sebetulnya posisinya banyak banget teman-teman. Oke. Jadi ada di bagian marketing, ada juga di bagian produk ya. Ada juga di HR juga ada, tapi karena aku di departemen assessment, jadi Oke. kalau di departemen assessment itu berkutat sama pembuatan soal-soal gitu. Jadi Oke. makanya tuh aku pembuatan soal untuk aplikasi ruang guru kayak gitu. Oke. Oke. Berarti memang apa namanya? Walaupun apa ya istilahnya ya nggak sepenuhnya jadi guru gitu ya, walaupun memang tadi ada bikin soal-soal, terus berarti ini master teacher-nya concern di sejarah atau gimana nih, Ra? Atau lebih ke umum? Iya, benar banget, aku di sejarah, Cak. Jadi tiap mapel itu kan punya spesialisasi sendiri-sendiri ya. Maksudnya kalau misalkan aku lulusan sejarah itu fokus di sejarah, ada juga yang dari geografi, ada juga yang dari biologi gitu. Itu terhimpun dalam satu departemen itu, seru banget kita berkolaborasi kayak gitu. Oke, ya ampun nih ruang guru. Mungkin teman-teman nih banyak yang udah tahu kali ya apa sih sebenarnya ruang guru itu nih. Ruang guru salah satu startup pendidikan di Indonesia yang paling gede ya nggak sih, Ra? Mungkin kita Iya. tanya langsung aja kali ya ke Rara, apa sih sebenarnya ruang guru ini? Silakan, Rara. Ya, oke, buat teman-teman nih mungkin yang baru dengar ya atau belum tahu, jadi Ruang Guru itu adalah perusahaan startup edutech, educational technology ya, yang berfokus pada inovasi di bidang pendidikan nih. Jadi semuanya itu difokuskan pada bidang pendidikan gitu, inovasinya. Kayak gitu. Oke, aku juga pernah dengar nih kalau waktu itu aku sempet ikut webinarnya Kak Delva waktu itu, acara kreatifpreneur-nya Kak Putri Tanjung ya. Aku tuh sempat nyampein juga kalau misalkan si ruang guru ini sebenarnya dibikin karena ini ya, supaya pendidikan di Indonesia tuh merata dan lebih berkualitas. Bener nggak sih, Ra? Betul banget. Jadi kan kalau misalkan dengan smartphone nih,
teman-teman atau siswa-siswa yang dari pelosok itu kan bisa menjangkau pendidikan yang sama dan rata gitu loh di suatu inovasi gitu. Oke, ini berarti Rara WFH atau WFO nih, Ra? Aku saat ini hybrid, Oh, Ca. hybrid. Jadi Oke. setengah WFH, setengah Seru WFO banget kayak ya. gitu. Kantornya Iya. di mana nih Di kantornya nih? Jakarta. Oh, Ini kantor kebetulan di pusat ya berarti Jakarta. ya? Betul, 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 betul. Oke. Headquarter. Nah, mungkin tadi juga Rara udah sempet nge-spill juga kalau si Ruang Guru ini adalah startup. Nah, Rara kan background-nya sejarah ya, Ra ya. Kenapa nih tertarik buat kerja di startup, terutama kenapa pilih Ruang Guru gitu? Oke. Jadi ini based on experience saja ya, Cak. Jadi sebetulnya ya kan pada waktu itu kondisinya tuh masih fresh graduate atau istilahnya dari kuliah menuju transisi ke masa kerja. Aku tuh nggak ada sama sekali pikiran ataukah nanti mau ke startup atau corporate gitu, Cak. Nah, satu-satunya Oke. hal yang aku pikirin pada saat itu adalah gimana caranya ilmu yang aku dapat selama kuliah itu bisa aku salurin gitu loh, Oke, Cak. Kayak wow. terus habis itu dapat inilah jodoh banget nih sama Ruang Guru, dapat tawaran pada saat itu. Walaupun prosesnya Oke. agak panjang ya, tapi jodoh banget gitu, ceritanya kayak gitu. Oke, berarti di Ruang Guru dari tahun berapa, Ra? Aku dari 2021 sebetulnya Bulan apa bulan berarti? Februari. Jadi Oke, bulan Februari Februari. aku sempet jadi freelance, Ca. Jadi 1 bulan, 1 bulan. Terus ada internal hiring, ada posisi nih, Kak, di sini mau nggak gitu. Jadi di assessment sekarang kayak gitu. Itu Oke. bulan Maret gitu. Oke, seru banget ya. Iya. Apa namanya, kalau misalkan tadi disampaikan juga nih sama Rara kalau pengen apa ya, istilahnya background kuliahnya ini, ilmu yang didapat dari kuliah ini bermanfaat juga, makanya Ya. akhirnya join ke Ruang Guru. Tadinya freelance bulan Februari, terus ada internal hire, jodoh nih sama Ruang Guru. Ra, Bener banget. penasaran banget nih, Ra. Kan ini ya, aku tuh sering banget denger juga kalau misalkan kerja di startup tuh sisinya anak-anak muda, anak-anaknya lebih kreatif, inovatif. Mungkin boleh di-share dong, ekosistem kerjanya tuh seperti apa sih? Bener gak sih kalau misalkan lingkungan-lingkungan startup tuh isinya anak muda, terus mereka mungkin istilahnya jauh lebih kreatif dan lebih inovatif gitu, Ra? Iya, kalau Rica bilang kebanyakan anak muda, iya benar banget, Ca. Dan lingkungan kerjanya itu enjoy gitu loh. Maksudnya nggak formal ya, Ca, ya. Jadi kayak kita kayak nggak ada sekat gitu antar apa ya, posisi gitu nggak ada sekat sejauh yang aku rasakan ya. Dan aku seneng banget karena di Ruang Guru itu ekosistemnya supportive dan Oke. apa ya, saling mendukung, tidak anti kritik sih, itu yang penting sih. Tidak anti Oke, kritik oke, gitu. oke, oke. Gitu banget. Biasanya kalau misalkan di korporat tuh kadang ada persaingan-persaingan jabatan-jabatan gitu. Nggak ada ya berarti ya kalau misalkan di startup itu ya, di khususnya di Ruang Guru. Mungkin ada tapi smooth gitu, smooth banget Oke. dan nggak kelihatan gitu loh. Itu kalau di departemen aku ya, khususnya aku kurang tahu kalau misalnya di departemen yang lain. Mungkin juga sama gitu. Banyak yang lebih kreatif, inovatif, Iya. ide-idenya mungkin apa ya, jauh lebih banyak diterima juga karena memang isinya anak-anak muda kayak habis lulus kuliah nih, kayak masih fresh banget, ide-idenya biasanya masih banyak banget gitu yang pengen di share juga. Oke, Iya. berarti Rara tuh pas masuk ini ya ada tahapan-tahapan seleksinya juga gitu ya, Ra, ya, pas masuk pas ikut seleksi penerimaan apa ya, pegawai di Ruang Guru ya berarti ya? Iya. Iya, Ca, aku jadi 2 kali sebenarnya Oh interviewnya, iya karena kan yang bener. pertama jadi Oh iya, freelance, terus yang pertama jadi full based on experience aja. Jadi kayak Februari sebenarnya tuh, Ca, aku awalnya daftar program dari Ruang Guru juga yang namanya Teacher Acceleration Program. Jadi itu Oke. semacam apa ya, 3 bulan apa ya, kalau nggak salah ya, 3 bulan kita belajar, emang disiapkan jadi master teacher. Tapi ternyata waktu itu aku dikabarin kalau udah penuh gitu. Jadi aku Oh. nggak bisa nih, udah nggak bisa. Tapi ditawarin, tapi di sini lagi buka sedang membutuhkan freelance nih, Kak, gitu. Nah, ada peluang aku ambil dong. Pada saat itu Oke. kan masih skripsian kan. Terus abis itu oke aku ambil, kita jadi kayak disuruh mengirimkan gitu, mengisi form, isinya identitas, CV, dan satu ini video gitu, Oke. isinya pembahasan soal. Ini juga yang banyak banget ditanyain via DM. Kalau tipsnya itu merecord
ketika kita mengerjakan soal itu dibuat sekreatif mungkin, nggak mau ke freelance ruang guru juga gitu. Nah, udah kan, itu harusnya 3 bulan Oke. kontraknya, Yang tapi pas freelance. iya 1 bulan itu ada internal hiring dan aku dikasih tahu gitulah intinya ada posisi di sini apakah mau gitu. Nah, kondisinya pada saat itu aku masih menunggu sidang, Cak. Oke. Jadi Itu berarti bulan Maret ya? Februari, Maret, iya, Maret ya waktu itu ya? iya, aku sidang Maret juga. Nah, apakah nggak apa-apa nih gitu, dari pihak, ruang guru nggak apa-apa gitu, terus habis itu, oke aku ambil, ada Oke. peluang diambil gitu kan. Nah, untuk tahapan seleksinya rada banyak layer sih ya, Cak, ya, kalau misalnya yang full time. Jadi awalnya tuh, memang ada assessment gitu, harus Assessment. mengerjakan gitulah ya, sesuai dengan bidang kita ya, sesuai dengan Oke. bidang, apa yang mau kita tuju gitu, aku sejarah gitu. Mm-mm. Dan ada 2 tuh, assessment itu kompetensi sama yang satunya itu karena aku di bagian assessment, jadi aku harus bisa memformulasikan dan membuat soal gitu, Cak, Oke. gitu. Nah, Oke, terus oke. udah Kayak bikin tuh portofolio ya berarti ya? mmm, iya bisa iya iya, portfolio sama ngerjain gitu loh, Cak, Ngerjain kayak soal-soal. ngerjain soal-soal gitu loh, Cak, gitu. Tapi Terus base-nya habis sejarah gitu ya, karena kamu ngambilnya iya. sejarah. Oke. Betul, kayak waktu itu lolos karena nilainya lolos, terus habis itu ada apa, internal apa ya istilahnya, aku disuruh ngisi form juga dari tim gitu kan, karena nanti kan kita kerjanya kan sama tim ya, itu Oke. tertulis sih, Cak. Nah, terus di-review sama tim, oke lolos, habis itu sama manajer dulu, Oke. udah lolos sama manajer interview ya biasalah kayak, mencocokkan budaya kerja, terus dikasih case kayak gitu FGD dan ya berarti ya? iya iya bisa, iya kayak gitu. Terus juga, pengetahuan tentang pendidikan ya pastinya ya. Oke, karena memang Perlu banget sih, ini ya startup pendidikan gitu ya konsumnya ya. Iya bener bener bener. Dan posisi yang lagi dituju, dilamar harus punya pemahaman dasar ya tentang itu. Terus habis itu ya, ditelepon lah beberapa hari kemudian lolos, dinyatakan lolos dan ditelepon sama HR. HR kalau di ruang guru namanya HCCA Oh, gitu. Oke HCCA. lah, Sama si HCCA. HC gitu ya. Di aku juga Iya, nyebutnya HC juga sih. HC ya, Heeh. gitu. Terus, Ya ampun. akhirnya nego, terus oke, setuju dengan perjanjian kerjanya, terus oke, terus resmi gitu. Tuh, keterima. Biasanya gitu, Wow. Kak. Banyak banget ya, walaupun tadinya udah ikut freelance, ternyata pas jadi apa istilahnya tadi master teacher ya, Ra, ya. Master teacher tuh Mhm. juga seleksinya masih banyak banget. Aku kira kalau udah misalkan udah pernah freelance di ruang guru tuh jauh lebih gampang gitu kayak apa ya istilahnya dapat privilege gitu ya langsung gitu. Ternyata tetap ada seleksinya, tahapannya juga lumayan Iya. banget. Tadi ada assessment, terus yang kedua tadi apa Ra? Bikin esai atau apa? Tadi, itu kayak, apa, interview tapi apa ya, Interview tertulis ya? gitu loh, Oh, bukan interview interview, tertulis. tertulis gitu. Oke, oke. Itu berarti semuanya dilakukan online atau tatap muka langsung, Kak? Iya, online, Oke, alhamdulillahnya online online semua, semuanya ya. Kak. Oke. Mhm, Ada gitu. tips khusus nggak sih, Ra? Kayak gitu, Ra. Misalnya kayak apa sih yang Rara persiapin gitu? Apa namanya, pas ikut seleksinya si ruang guru atau kayak pernah ikut course-course ngerjain assessment-assessment gitu atau enggak gitu, Ra? Oke, sebenarnya ada cerita lucu sih pas Oke. pas proses seleksi. Jadi, tipsnya itu kita tips dulu ya, tipsnya yang pertama kali ya ketika melamar pekerjaan ya harus punya pengetahuan dasar gitu tentang perusahaan, Tentang terus ruang juga gurunya gitu ya? ya terus akan dilamar, terus ketika, di bidang pendidikan ya kamu harus punya pengetahuan tentang pendidikan atau inovasi-inovasi baru atau ide-ide baru yang mungkin bisa diterapkan gitu. Nah terus, Oke. yang kedua, nah ini lebih spesifik karena ini aku di bagian master teacher ya, ini mungkin akan berbeda dengan departemen lain, jadi kalau master teacher harus belajar gitu, harus belajar. Kalau misalkan kita punya pemahaman yang baik, tapi kita nggak mempersiapkan, itu menurutku akan, apa ya, akan susah gitu loh menurutku ya. Karena memang soalnya tuh pedes-pedes gitu, kalau aku bisa bilang ya, soal masuknya itu pedes-pedes, sesuai dengan mapelnya masing-masing ya, sesuai dengan bidangnya Oke. masing-masing, gitu. Terus pas tahap interview juga, misalkan sama manajer atau HCCA, kamu perlu banget pede aja gitu, pede aja dan menampilkan diri tuh secara otentik gitu loh. Jadi kayak jujur
Be tapi bisa yourself gitu ya? ya benar, dan, bisa menyampaikan dengan baik gitu loh, pede aja gitu. Kalau saran dari aku kayak gitu, Ca. Oke, ya ampun mantep banget ya teman-teman ya tadi ya saran-saran atau tips apa ya buat lolos di ruang guru. Kan ruang guru tuh setahu aku kayak lini bisnisnya banyak banget gitu nggak sih, Ra? Kalau Rara nih Ya, berarti di bagian benar. apanya nih? Kayak kan ada kayak skill akademi, terus brand akademi Hmm. gitu-gitu. Nah kalau Rara di Kalau aku di aplikasi Ruang Gurunya, Cak. Jadi kayak di kalau aplikasinya ya. teman-teman buka App Store atau Play Store itu kan ada Mm-mm. aplikasi yang namanya Ruang Guru. Nah, aku Mm-mm. tuh di situ gitu kerjanya di situ, kontennya di situ kayak gitu. Kayak nyusun-nyusun Gitu. soal, bikin apa Ya, video pembelajaran gitu ya berarti ya, Ra ya? betul 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 Itu betul. kayak ada Bikin soal gitu. spesifikasinya kayak kamu khusus kelas berapa, SMP atau SMA atau SD gitu nggak sih, Ra? Sebetulnya kalau di Ruang Guru saat ini itu nggak ada spesifikasinya. Jadi Oh, nggak kayak spesifikasinya ya? ada SD dulu. Dulu itu ada satu penanggung jawab gitu. Misal satu tim ada 8 orang gitu. Nah, salah satu itu bisa jadi penanggung jawab SD. Dan Oke. yang lain itu untuk SMP sampai SMA SMA. bahkan untuk soal-soal persiapan SBMPTN kayak gitu. Oke, Nah, kalau oke. sekarang sistemnya itu dijadikan satu, Cak. Jadi baru banget nih dijadikan satu dan semua gotong royong kalau misalkan ada proyek di SD ya kita kerjain bareng-bareng, ada proyek di persiapan UTBK juga kita kerjain bareng-bareng kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, Ra, kan ini ya kayak yang kerja di ruang guru tuh nggak backgroundnya semuanya pendidikan gitu. Kayak Rara ini kan Iya, dari beneran. sejarah gitu ya, ilmu murni sejarah, terus masuk ke ruang guru, terus jadi master teacher. Ada trainingnya gitu nggak sih, Ra? Kayak pas apa ya istilahnya atau SOP-nya nanti kalau misalkan mau bikin video atau mau apa ketemu sama adik-adik ya berarti ya yang Iya, ditemuin ya. Adik-adik tuh siswa-siswa. siswa-siswanya tuh kayak ada trainingnya gitu nggak sih dari ruang gurunya, Hmm. Ra? Oke, Cak, sebetulnya, Cak, pekerjaan aku di assessment itu tidak langsung berhubungan dengan anak-anak gitu. Jadi kayak Oh, kita di belakang layar kita oke. kayak mengkonsep, memformulasikan, memastikan kualitas soal-soal yang ada di aplikasi. Oke, Nah, job desk-nya QC-nya, seperti itu. QC ya berarti Iya, ya? benar Oke. banget. Dan tadi aku bilang belum sampai cerita yang cerita lucu itu ya. Nah, Ah ya belum. pas tahap assessment itu kan ada tes untuk membuat atau ya. Nah, aku kan dari ilmu murni yang sama sekali nggak pernah bikin soal, dan itu kan misalkan bikin soal kan ada level-levelnya, terus level kognitif gitu-gitu ya. Nah, itu dikasih waktu 3 jam waktu itu. Nah, aku nggak tahu nih, nggak bisa maksudnya nggak tahu apa-apa gitu, dan 2,5 jamnya itu aku belajar dulu, dan setengah jamnya baru aku Baru bikin. mengerjakan, baru Wow. bisa membuat soal Nah ya. ini biasanya tuh Itu kaum pengalaman. deadliner kayak gitu Aura biasanya kayak jam-jam terakhir tuh baru Iya. kayak wow Wow, insight-nya baru langsung. masuk bener gak sih? Iya, Oke. gitu. Tapi so far bisa ya berarti yang lewatin itu ya, Ra? Alhamdulillahnya lolos kemarin sih. Oke, biasanya emang kayak ini ya aku kayak sempet di spill juga sama teman aku tuh kalau pendaftar di ruang guru tuh banyak banget gitu. Kayak saing-saingannya juga banyak banget dan ya ampun Rara ini congratulations sekali lagi ya karena Thank bisa you. keterima di ruang guru. Oke, Iya. Kak kalau Mm-mm. kan ini ya pasti pembelajarannya juga banyak banget sih yang didapetin di Mm-mm. ruang guru nih. Boleh dong di-share nih apa sih kayak value apa aja sih yang Rara dapetin nih sama kerja di startup gitu apalagi apa ya istilahnya tahu bersama lah ya kalau misalnya si ruang guru ini tuh pendirinya tuh apa ya bukan salah satu ya dua orang yang sangat inspiratif gitu ya buat mungkin Mm-mm. anak-anak muda siapa sih yang nggak tahu KB Alfa ataupun Aiman Usman gitu. Oke, boleh Kak di-share. Kalau ngomongin value-value sebenarnya banyak banget sih, Ca. Jadi kayak hal-hal positif ya yang aku rasakan, yang tadinya aku sebelum bekerja itu membayangkan pekerjaan itu akan semenakutkan itu, di dunia kerja akan semenakutkan itu. Tapi setelah terjun, utamanya di ruang guru, aku tuh merasakan, jadi ekosistemnya itu positif gitu loh, Ca. Aku ketemu sama orang-orang cerdas, aku ketemu sama orang-orang yang hebat ya, yang yang sampai-sampai kita tuh kayak merasa gue nggak ada apa-apanya, jadi kita harus terus belajar gitu Iya loh. benar-benar. Kayak gitu dan hal yang aku syukuri adalah teman-temannya itu bukan
nggak anti kritik gitu, nggak anti kritik, terus ide sekecil apapun itu didengarkan gitu loh, Cak. Ide sekecil apapun itu didengarkan dan transparan. Tapi memang gak enaknya ya, ritme kerjanya itu emang cepet banget. Oke, Kan beda ya antara mungkin karakteristik corporate sama startup, ada perbedaan terutama di bagian ritme kerjanya. Jadi kadang kalau kita hari ini bisa mengerjakan proyek apa, nanti minggu depan itu bisa beda lagi. langsung Jadi move-nya kayak cepet banget ya. cepet banget yang tek 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 gitu. Nah itu apa adaptasinya di situ sih. Jadi kayak ya adaptasinya di situ Oke, menarik banget ya teman-teman nih. Jadi tertarik nih mau kerja di startup. Oke teman-teman. Nah tadi ya dari Rara dia udah nyampe juga kalau misalkan kerja di startup sama corporate mungkin memang secara ritme kerja juga beda banget karena kalau startup itu dituntut apa ya selalu beradaptasi nggak sih Ra? Kayak harus selalu apa ya istilahnya mampu menangkap peluang kayak trennya ini apa cepat berubahnya gitu ya. Apalagi nih ruang guru cepat tepat gitu. cepat tepat juga. Oke. Nah, berarti daily rutinnya gimana tuh, apa namanya, kerjanya, Ra? Kan ini kan hybrid ya, maksudnya kayak apakah sering meeting gitu, terus kayak Rara nih mungkin boleh di, apa ya, share aja nih, kira-kira kayak rutinitas kerja di ruang guru tuh kayak gimana, atau kayak full meeting seharian, atau kayak misalkan ada training-training khusus buat SDM-nya dari ruang guru atau gimana nih, Ra? Oke deh, jadi kalau di ruang guru, kebetulan aku ke Jakarta itu sebetulnya ada alasannya, Cak. Ada pekerjaan-pekerjaan yang ketika di kantor kita lebih bagus di kantor gitu loh. Maksudnya ada pekerjaan yang ketika kita di kantor itu akan lebih cepat gitu. Salah satunya adalah syuting video pembahasan soal kayak gitu. Nah kalau secara koordinasi lebih gampang juga nggak sih, Ra? Iya, secara koordinasi lebih gampang karena kan ketemu langsung ya. Cuman memang karena kita bisa memilih WFO atau WFH, jadi kayak ketika kita WFO pun itu juga meetingnya online gitu loh, Cak. Jadi kadang jadi semi WFH gitu ya tetap ya? Iya, semi WFH. Biasanya aku ke kantor itu kalau ada syuting aja kayak gitu. Jadi kayak seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali gitu dan kalau mau sih kalau mau ke kantor aku ke kantor kayak gitu. Gitu sih, Cak. Emang bisa Terus milih ya, bisa WFO bisa. atau WFH ini misalnya hybrid lah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kan bete nih di rumah, ya udah ke kantor. Kalau bete di kantor bisa kerja dari rumah. Oke, ini sempat kelewat juga nih, Ra. Mungkin di-share dong kemarin kendala-kendala apa namanya waktu seleksi di ruang guru apa aja. Itu sama apa sih yang bikin biasanya orang nggak lolos gitu, orang nggak lolos ikut seleksinya ruang guru. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin kendala sebenarnya ada banyak nggak ya? Banyak ya, lumayan banyak, Cak. Jadi tadi aku udah sempat mention kalau pada saat itu aku masih menunggu sidang, Cak. Jadi kan aku takut ya, Cak ya, kalau misalkannya apakah bisa, apakah nggak apa-apa kalau aku masih menunggu sidang. Dan akhirnya diterima, Cak, diterima boleh ditanyain bisa mulai bekerja kapan gitu kan. Aku minta waktu 1 minggu buat sidang. Nah, sidangku diundur dong. Sidangku diundur. Itu makin panik, aduh ini gimana? Udah mundur-mundur mulu. Iya, kan makin panik ya. Maksudnya, masa iya aku baru kerja, masa udah cuti gitu loh, maksudnya buat sidang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu Halo, Ra. Keputus. Wait, tunggu. Nah, itu aku sidang. Ra, tadi agak keputus, Ra. Halo. Ra, halo. Kedengeran nggak suara aku? Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kayaknya internet aku deh yang nggak stabil. Kayak boleh dilanjut tadi. Dari pas tadi sampai mana? Ambil cuti. Sungkan buat ambil cuti. Oh iya, masa baru kerja aja udah beberapa minggu baru kerja udah ambil cuti kan ya nggak enak Gak gitu enak ya. sama senior ya. Iya, walaupun nggak apa-apa sebenarnya. Nah, banget tuh, Cak, pas aku sidang tanggal 8 seneng-seneng gitu loh di kantor gitu loh. Jadi kayak nggak boleh nggak boleh megang kerjaan pada saat itu. Kan ada kayak sempet banget.
Iya bener-bener, jadi kalau di ruang guru tuh ada satu waktu gitu yang memang dialokasikan untuk kita happy hour, kita nggak boleh nih megang kerjaan kayak gitu-gitu. Nah itu pas banget aku, sidang dan Ah, diizinkan sama manajer alhamdulillah, aku ya bisa ampun. sidang dengan tenang kayak gitu. Kayak dipermudah aja Itu ya, Ra ya. iya, itu kendala yang pertama, terus kendala yang kedua ya, itu, yang tadi soal-soal itu loh, Ca. Jadi kan aku bukan dari background pendidikan, ilmu pendidikan ya. Jadi Pendidikan. tadi pas, tahap asesmen tadi, aku rada harus mengambil waktu untuk belajar dulu, baru bisa mengerjakan apa yang ditugaskan gitu, kayak Harus nyari tahu gitu. dulu ya, kayak sistemnya kayak gimana nih buat soal-soalnya. Oke. Iya, kayak gitu. Oke, banyak banget, banyak banget ternyata kendala-kendalanya juga ya teman-teman ya. Nih mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan juga. Oh iya, lewat tadi Ra, Oh iya, pertanyaan ini apa sih yang bikin kayak yang kira-kira bikin kok nggak bisa keterima gitu loh di ruang guru? mhm. Biasanya setahu aku ya, sejauh ini, Mhm. sepemahaman aku itu, tes pertama adalah asesmen, Kak. Asesmen dalam artian apa, kompetensi ya, kompetensi mapel. Nah, Oke, kan ada KKM-nya tuh, kalau misalkan tahap itu udah nggak kena, lolos. ya udah Heeh. gitu, di situ. Oke, biasanya Itu banyak yang gugurnya pertama. di asesmen ya berarti ya, Ra ya? Heeh, setahu aku, sepemahamanku sejauh ini di Oke. situ. Terus habis itu, mungkin di tahap interview kan ada beberapa apa, kandidat gitu ya, banyak gitu ya, dan hanya dipilih satu misal. Nah, hal yang nggak bikin lolos ya mungkin karena, jawabannya kurang meyakinkan manajer kah, atau pas tahap interview itu kurang kurang pede Persiapan gitu mungkin ya? mungkin ya, heeh, Oh, mungkin iya seperti itu sih, lebih ke situ. Karena pasti kan dipilih yang paling oke kan, yang paling kayak gitu. prepare, yang paling dapat Mhm, meyakinkan gitu ya. Oke, oke. Ada bener kriteria khusus banget. gitu nggak sih, Ra, yang dicari sama ruang guru? Mungkin kalau misalkan Rara tahu nih, kayak orangnya seperti apa Mhm. sih? Mungkin kayak motivasinya kuat, atau misalkan kayak dia harus punya skill ini gitu. Mhm. Kalau, apa namanya, kriteria itu refer ke, apa namanya, syarat sih, Kak. Syarat masuk misalkan aku master teacher ya, pasti kan ada kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi. Misal yang sejalur atau linear jurusannya itu akan semakin banyak atau semakin besar peluangnya Oke, buat masuk, oke. gitu. Itu Background berarti kayak berpengaruh juga ya? iya. Itu berpengaruh. Itu layer pertama dulu ya, layer Oke. pertama dulu. Nah, nanti terus ditentukan oleh mungkin, interview sama manajer, interview sama HR, nanti kan, juga dilihat dulu ya, kinerjanya seperti apa, Oke. dan, salah satu hal yang harus dipunyai ketika kerja di ruang guru adalah mau terus belajar sih, Oke. gitu. Harus jadi seorang pembelajar ya. Iya, Oke, oke. Tadi bener aku juga banget. notice juga kalau misalkan Rara bilang kayak pas di ruang guru tuh ngerasa kitanya jadi gak apa ya, kayak ngeliat orang lain tuh pinter-pinter banget, jadinya kita kayak Iya, masih kecil banget, belum apa-apa gitu ya, kayak di bener atas langit banget. masih ada langit. Oke, Iya, oke, oke, oke. itu bener banget. Aduh, penasaran banget nih, kayaknya seru banget kerja di startup gitu ya. Oke, Ra, ceritain dong hal menarik nih sama Rara kerja di ruang guru kan dari bulan Februari ya, pas freelance sampai sekarang, kayak hal menarik apa sih yang Rara dapetin gitu sama di ruang guru? Atau momen Mmm. menarik boleh? Mhm mhm mhm. Oke oke oke. Jadi kebetulan kan aku kan, ini 9 bulan ya, 9 bulan udah di ruang guru dan 8 bulannya itu WFH, Ca. Nah Oh, aku ini baru WFO tuh baru baru bulan ini. iya baru 1 bulan lah ini udah 1 Oke. bulan gitu kan. Nah kalau misalkan secara umum, yang menarik banget aku tangkap selama ini adalah ya, ini hal menarik pribadi banget buat aku ya, orang-orangnya, tadi itu, Suportif, cerdas-cerdas dan just ya pinter gitu ya, suportif. pinter-pinter. Iya. Anti kritik, bukan, tidak anti kritik, sorry, Oke. tidak anti kritik dan, hal menarik lain itu ketika kita bisa berkolaborasi antar mapel, antar departemen dan membuat suatu karya, ya kita bilang kan karya ya, apa yang ada di aplikasi Ruang Guru itu adalah karya-karya kita. Dan karya itu tuh bisa buat, apa, bermanfaat gitu loh buat Banyak. semua siswa-siswa, banyak siswa gitu sampai pelosok kayak gitu. Itu hal yang menarik buat aku gitu sih, Kak.
kayak value-value-nya yang terjadi. udah ditanemin gitu ya dari ruang gurunya ya Ra ya berarti ya. Iya, Oke, ya ya benar ampun, banget. seru banget. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang pengen nanya-nanya nih tentang ruang guru, berarti boleh ya kontak Rara ya. Terus aku ini deh Boleh share banget. Instagramnya Rara kali ya di apa namanya di Iya, apa namanya di caption nanti ya. Teman-teman nanti bisa nanya-nanya banyak gitu oke. sama Rara gitu. Selek-seleknya gimana? Mungkin informasinya tuh nyarinya di mana kayak gitu. Nah, Rara selama Iya. 9 bulan Ha, nih ha, ha. di ruang guru beradaptasi dengan lingkungannya tuh susah nggak sih Ra? Gitu. Karena Hmm. kan nggak semua orang ya bisa gampang beradaptasi gitu di kantor baru gitu kayak mungkin awal-awal gimana sih Rara beradaptasi gitu dengan teman-teman kerja di startup gitu kan apalagi ini jadi ini ya kantor pertamanya Rara ya selalu sih berarti ya. Iya bener banget. Betul betul betul. Kalau aku pribadi perjalanan adaptasinya tuh lumayan apa ya? Cepet ya, Cak ya. Karena mungkin cocok ya dari value-value pribadi sama value perusahaan itu cocok banget. Jadi kalau di ruang guru tuh ada yang namanya value yang harus dipunyai semua karyawan itu namanya chief. Ada Chief. collaboration, Oke. human centric, Apa? ya chief. Chief Collaboration, collaboration hanya human centric, human centric. Oke. terus introspektif, Oke. terus entrepreneurial, terus fun. Yang terakhir fun. Oke. Jadi kayak itu yang masuk dalam apa ya penilaian ketika kita mau lanjut atau misal apa ya ada penilaian gitulah ini dari manajer dari atasan kayak gitu. Nah itu kali ya yang membuat lingkungannya itu enak dan memang pekerjaannya banyak banget ya. Kalau boleh jujur memang pekerjaannya banyak sibuk banget. Tapi karena orang-orangnya tuh enak, orang-orangnya ekosistemnya enak jadi kita nggak Enjoy kerasa aja. aja gitu ya. Iya enjoy aja kayak gitu. Oke. Pernah sampai ngerasa overload banget gak sih Ara sama kerjaannya? Karena Pernah banget. aku sering dicurhatin juga sama teman aku yang kerja di startup tuh kayak, ya ampun banyak banget nih kayak harusnya 8 jam kerja tiap hari tuh sampai 24 jam gitu sampai. Oh gitu. Oh, oke kalau misalkan sampai yang 24 jam gitu enggak ya, Cak, ya kalau aku pribadi ya. Tapi cuman memang pada waktu itu ini cerita pengalaman pribadi. Kan awal-awal kerja banget ya. Terus habis itu pas itu sibuk-sibuknya lagi proyek apa ya waktu itu intinya untuk UTBK gitu dan harus syuting gitu. Syuting kan bagusnya di kantor ya. Waktu itu aku masih di rumah gitu karena di kantor kan banyak apa fasilitas ada gitu ya. Kalau di Nah, rumah itu berarti aku nyiapin studio sendiri ya? iya biasanya di tempat yang sepi atau aku ke rumah siapa gitu yang sepi kayak gitu. Nah, nah itu aku burnout dan kalau nggak kuat kamu harus ambil cuti gitu. Dan aku sukanya itu aku yang bikin apa ya? Oh, momen itu kayak temen-temen setim itu kayak disuruh cuti itu susah banget gitu loh, Cak. Tahu nggak sih? Malah susah banget padahal mereka punya hak dan mereka harus ambil cuti itu kalau enggak bakal hangus. Dari atas juga ini malah kamu harus ambil cuti. ini nggak mau ngambil cuti Iya, malah banyak yang tahu. biasanya tuh cuti buat healing tapi ini kerja adalah healing gitu ya Ra. Iya. Bener banget. Oke, ini anak-anak Itu workaholic cerita banget nih kayaknya gitu. ini anak-anak startup nih. Ya ampun, emang supportif banget ya teman-temannya juga ya kerja di startup ya Ra ya. Oke, Ra kalau misalkan nih kamu kan tadi mungkin juga aku sempat nanya juga ya kenapa pilih kerja di startup gitu. Kayak ada kendalanya nggak sih kayak dari Rara nih yang backgroundnya mungkin kayak startup kan apa ya ada kaitannya sama teknologi kayak gitu-gitu. Nah dari Rara susah nggak ya sih beradaptasi ke sana gitu, Ra? Kayak menyesuaikan sama culture yang serba digital gitu. Oke, ya tadi belum terjawab ya, sempat nanya juga. Kalau maka tadi aku bilang kalau ketika kamu kerja di startup harus punya jiwa mau terus belajar. Dan memang ada hal-hal baru banyak banget yang aku belajar dari situ, apalagi misal di bidang pendidikan ya, Cak, ya, yang tadinya aku ilmu murni, aku harus bisa nih menyesuaikan dan harus bisa mencapai standar yang diekspektasikan kayak gitu. Nah, makanya
di awal itu ada training, Cak, kayak semacam 2 minggu atau 3 minggu gitu Kayak kita OJT belajar gitu full. istilahnya ya. Ya, kayak gitu. Kita belajar full dan learning by doing juga sih. Jadi kayak kita dikasih pekerjaan, oke ini coba diselesaikan. Dan ada mentornya waktu itu. Pastinya Oh, ya, seru banget kayak ada bagi gitu berarti ya, ya. Bagi. ada yang mengajari gitu, gitu. Iya, Nggak kayak khawatir gitu juga ya sih. kalau misalkan aduh ini salah nggak ya, langsung ada yang bisa Mm-mm. ditanyain soalnya. Iya, dan kalau misalkan nggak tahu ya udah langsung nanya. Nggak tahu langsung nanya, harus gitu. Oke, Gitu kalau sih, Kak. bertanya sambil jalan ya. Iya, bener. Oke, kayaknya Daripada emang ini ya, diem-diem. ini ya yang perlu digarisbawahi memang kalau startup ini jauh lebih mungkin ya tadi ya kayak orang-orangnya tuh harus orang-orang ini orang-orang pembelajar gitu ya kayak Mm-mm. buat mengungkapkan ide, mengungkapkan Hmm, usulan inovasi itu benar-benar terbuka luas. Tadi iya. juga Rara juga sempat bilang juga kalau misalkan di startup ini tuh orang-orangnya bukan tipe-tipe orang yang anti kritik gitu, mereka welcome banget sama ide-ide inovasi-inovasi baru gitu ya. Jadi ini emang cocok banget nih buat anak-anak muda gitu yang suka challenge gitu ya, Ra ya, buat kerja Ya, di startup ya. yang Oke. dinamis. Mm. Ra, kalau dari background-nya sejarah gitu, Ra, kayak sempet apa ya istilahnya ya, ada bukan diskriminasi sih, kayak batasan-batasan gitu nggak sih, Ra, kayak dibandingin sama mungkin teman-teman yang memang jurusannya Hmm. pendidikan ataupun teman-teman yang jurusannya kayak IT gitu ya. Kayak ataukah jauh apa namanya ya istilahnya ya, persaingannya gimana? Persaingan Hmm. waktu ikut seleksi gitu, Ra. Hmm. Kalau kalau ngomongin apakah ada diskriminasi atau enggak, misal ya, Cak ya, Mm-mm. itu selama aku bekerja di sini, itu Mm-mm. malah nggak ada sama sekali, Cak. Jadi Sama sekali itu enggak ya? ya satu tim inti itu yang murni Mm-mm. ada 1 orang, sekarang dua, Cak. Oke. Dan itu kita apa ya? Ya ngeblend gitu loh, maksudnya ketika kita nggak Mm-mm. tahu, kita belajar dari orang-orang yang backgroundnya memang pendidikan. Tapi kalau misalkan dari segi materi mungkin itu kayak saling mengisi gitu loh, Cak. Dan Mm-mm. kalau misalkan dibilang dibanding-bandingin itu enggak sama sekali karena Oke. masing-masing posisi ini yang aku rasain masing-masing posisi, masing-masing pekerjaan itu sangat dihargai gitu. Oke. Mungkin desain grafis, video editor Oke, ada job atau desk-nya apa. masing-masing juga gitu ya. Iya, nah itu sangat dihargai masing-masing itu gitu. Oke, ya ampun. Ini ambil kelewat juga nih. Penasaran Apa-apa. dong, boleh nggak sih Ra di-share kayak fasilitas apa sih yang didapetin kalau misalkan Ah, udah tergabung menjadi bagian dari ruang guru? mm-mm. Oke, jadi selama aku bekerja ya, Cak, aku melihat ini experience aku selama bekerja di ruang guru adalah kita karyawan sangat sangat diperlakukan dengan baik gitu. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya kita sangat dipenuhi hak-haknya. Misalnya kayak fasilitas laptop atau apa ya? Kalau aku kan perlu Wacom ya. Wacom itu kayak buat nulis kayak yang di papan tulis gitu. Oke. Itu karena master teacher kayak gitu ya. Mm-mm. Beda lagi mungkin yang di bagian HCCA atau marketing itu beda lagi fasilitasnya ya. Tapi intinya disesuaikan. Terus asuransi juga full biasa ya. Asuransi semua perusahaan pasti itu wajib ya. Tapi artinya apa? Artinya adalah kita sangat diperlakukan dengan baik, dengan hak-hak kita dipenuhi. Cuti pun itu harus dipaksa Wajib malah. diambil ya. Kalau dia iya ambil, kalau nggak hangus, Cak. Beneran kalau nggak Oke. hangus. Dan dengan itu kita jadi kayak merasa, oh iya gue udah dikasih fasilitas seperti ini, udah diperlakukan seperti ini, kita harus harus contribute, harus maksimal gitu dalam bekerja. Itu kayak yang aku rasain kayak gitu. Oke, saya Gitu. kayak give and take buat perusahaan ya, Ra ya. Iya. Bener banget. Oke, ya Allah, Gitu, seru Ca. banget, ya ampun. Ini kayak kegambar banget ya teman-teman ya, gimana serunya kerja di startup, kerja di ruang guru gitu. Terus kayak tadi tahu daily rutinnya kerja di startup kayak gimana, ekosistemnya kayak gimana, teman-temannya, partnernya kayak gimana. Emang bener-bener istilahnya tuh ini anak muda banget gitu ya, representnya anak muda banget, kantornya anak muda banget. Oke, ya ampun Iya, seru banget Rara. Seru banget seneng. ngobrolin tentang ruang guru ya. Ra, penasaran nih Ra, kayak ada nggak sih kayak target-targetan yang pengen Rara capai gitu apa sih dengan Rara sekarang di ruang guru gitu. Penasaran nih kayak misalkan nih kayak aku kan
sekarang concern di ini ya, lagi kerja di konsultan CSR karena besok tuh aku pengen jadi praktisi CSR gitu, kayak concern di Komdev gitu. Nah kalau Rara nih kayak ada nggak sih kayak target-targetan nanti tuh nextnya nih pengen kemana, nextnya pengen kemana gitu? Oke. Jadi kalau aku pribadi tuh dari awal memang rencananya memang mindsetnya gimana caranya ilmu aku bisa aku salurin gitu, bisa berguna bagi dan tepat sasaran gitu ya, Ca. Jadi, hal-hal yang aku prepare, aku usahakan itu adalah ya mempertajam knowledge di bidang aku ya terutama. Nah, karena aku bekerja di bidang pendidikan dan passion aku di situ, jadi kayak aku merasa terbantu untuk setiap hari belajar di situ, belajar di situ, belajar di situ. Tapi nanti ke depannya aku intinya ingin sih bekerja itu di bidang pendidikan gitu. Entah itu ngajar atau, atau mau sekolah lagi atau gimana gitu. Intinya di bidang pendidikan kayak gitu. Intinya berkecimpung di bidang pendidikan gitu, Ca. Ya Gitu. Allah, mulia sekali. Ra, role model kamu siapa, Ra? Role model aku suka Rara Sekar. Oke. Nih, gara-gara namanya apa gimana nih? Sama-sama Enggak. Rara nih. Jadi kayak apa ya? Apa yang dia lakukan itu value-value-nya tuh mirip gitu sama aku. Dan ada lagi Najwa Shihab sih. Aku udah Jadi nebak. dua itu. Aku udah nebak nih jangan-jangan deh. Karena Najwa Shihab nih salah satu role modelnya Rara nih. Iya Oke. pasti. Karena emang langsung di pendidikan juga gitu ya. Iya. Oh my god, ya ampun. Aku sering nanyain juga nih ke teman-teman yang jadi narasumber di YouTube. Aku selalu nanyain kayak penasaran nih sama role model ini mereka siapa. Karena menurut aku tuh role model tuh perlu banget kayak istilahnya jadi acuan kita gitu loh buat berjalan. Kayak karena juga bisa nih, kita juga bisa gitu. Walaupun sebenarnya kalimat motivasi ini nggak relate di semua orang dan kadang nggak works gitu kan. Cuman menurut aku manifestasi tuh perlu banget gitu nggak sih? Iya, betul. Kayak last question deh, Kak. Bukan pertanyaan sih sebenarnya sih, kayak kasih tips dong buat teman-teman nih yang pengen kerja di ruang guru ataupun yang pengen kerja di startup gitu. Oke, tipsnya kalau kalian tertarik nih kerja di startup ya, karena di startup tadi udah aku mention dinamis, jadi kalian perlu punya jiwa pembelajar. Terus kalau mau masuk ke master teacher ya khususnya, karena aku juga master teacher, harus belajar dulu. Intinya kalau utama adalah belajar dan mempersiapkan diri itu pede aja gitu, mempersiapkan supaya mungkin bisa latihan di depan kaca atau gimana gitu ketika menghadapi interview kayak gitu. Dan strong pengetahuan di materi yang diampu gitu atau bidang yang diampu. Oke. Pokoknya kalau misalkan teman-teman udah niat nih pengen kerja di startup tadi ya, yang pertama teman-teman jadi pembelajar. Terus kalau untuk biar lolos tesnya sebenarnya lebih ke technical ya, kayak prepare materi-materinya, prepare interviewnya, terus kayak tadi juga kalau misalkan tahu dulu nih background perusahaannya tuh kayak gimana, job desk yang mau diambil tuh posisinya tuh di bagian apa, nah itu juga perlu diketahui juga ya Raya berarti ya. Oke, Ra, ini mungkin kayaknya teman-teman juga pengen tahu juga nih, kan Rara ini kan master teacher ya, terus kayak pasti kan banyak banget posisi-posisi lain tuh di ruang guru. Itu tuh berarti rekrutmennya tuh biasanya sama atau kayak batch-batchnya sendiri-sendiri gitu Rara? Biasanya itu buka lowongan kalau sedang dibutuhkan. Oh iya teman-teman kalau mau tertarik bisa cek di career.ruangguru.com. Nah di Ini sana informatif udah nih, teman-teman cek ya banyak nanti ya kalau mau nyari info di situ. ya semuanya ada di situ lowongan gitu. Berarti di ruang guru itu posisinya ada apa aja, Ra? Kalau di aplikasi ya tadi ya, kalau dari Rara ya. Selain ada master teacher. Itu ada jadi master teacher pun tuh dibagi jadi 3 lagi, Cak. Jadi kayak banyak gitu. Ada master teacher assessment itu di bagian soal, terus ada master teacher kurikulum. Itu jelas ya sama namanya, dia di bagian kurikulum di terus habis itu di
Master Teacher Pedagogik. Jadi pedagogik itu kalau teman-teman buka aplikasi Ruang Guru itu ada setiap video ada Master Teacher yang menjelaskan. Nah, itu namanya Master Teacher Pedagogik. Jadi kayak di Oh, depan layar yang gitu. ketemu langsung sama siswa berarti? Bukan yang Oh, bukan. kalau di aplikasi Ruang Guru itu kan ada videonya itu, Cak. Ada Oh, video yang bikin pembelajarannya tuh. video. Yang di depan layar yang dia menjelaskan materi itu namanya Master Teacher Pedagogik. Nah, ada lagi nih, Cak, Master Teacher tapi bukan di aplikasi kerjanya, itu di regional yang di Brain Academy gitu. Jadi Oke, regional. jadi itu di setiap wilayah itu hampir Kota. di seluruh Indonesia ada, iya. Dan itu kayak mengajar gitu ya, kayak bimbel gitu, kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau di aplikasi banyak banget ya, ada tim produk, ada juga educational content development, terus ada juga apa ya, banyak lagi engineering and data Oke, gitu, banyak tentunya banget. ada anak engineering-nya juga karena emang Iya. biasanya kan IT ya ini ya. Lebih lengkapnya cek di career.ruangguru.com. Di situ Oke, buat ada teman-teman. gitu, Aku note posisi-posisinya juga gitu. deh di apa namanya caption ya, buat nanti teman-teman Oke. bisa klik di situ buat nyari tahu informasi terkait posisi apa aja sih yang lagi dibuka ya di ruang guru. Dan siapa teman-teman ada yang tertarik gitu. Oke, buat closing statement, Ra, kasih semangat tuh buat teman-teman nih, kasih pesan-pesan juga kayak mungkin kayak yang fresh graduate, yang pengen kerja, atau kayak buat teman-teman yang masih kuliah nih. Silakan. Oke, pesan aku buat teman-teman, hargai hargai sekecil apapun proses dalam hidup. Jadi kalau misalkan jatuh, berdiri lagi, gagal, coba lagi, coba sampai bisa. Dan yang terpenting, jadilah apapun yang kamu mau dan berbahagialah atas pilihan itu. Gitu. Kalau dari aku Oke, itu. aduh, wow, ini bisa jadi caption Instagram nih, quotes-nya nih. Oke, teman-teman, aku juga setuju banget, agree banget sama Rara, kayak aku percaya banget sama proses. Kayak kadang kan kita ada kayak ini ya, kalimat-kalimat motivasi kayak hasil itu nggak akan mengkhianati usaha, walaupun memang ini sebenarnya nggak works di semua orang, tapi Iya. kalau misalkan kita percaya itu kayak yakin ini tuh bakal bekerja kok gitu. Ini tuh bakal Bener. bekerja gitu. Oke, percaya sama, walaupun kayak kadang mungkin hasil yang kita harapkan tuh nggak sesuai sama yang kita rencanakan gitu, yang kita pengen inginkan gitu ya. Tapi ya udah, kalau misalkan gagal coba lagi aja, mumpung masih muda juga ya, Ra ya. Bener banget. Kayak kalau menurut aku kalau masih muda tuh kita bisa milih apa yang pengen kita lakukan gitu. Masih bisa ngejar passion, terus mungkin apa ya, karena waktunya masih banyak gitu ya, istilahnya kesempatan masih banyak, gak apa-apa dicoba dulu aja. Oke, thank you banget Rara. Thanks for having me, Ca. Aduh, seneng banget nih kali ini dapat insight banyak banget ya teman-teman ya dari Rara terkait live at Ruang Guru tadi ya. Gimana seru-serunya kerja di Ruang Guru. Tadi juga sempat share kendala-kendala yang dihadapin. Terus gimana ekosistem kerja di Ruang Guru, seru banget, parah. Kayak ini jadi apa ya istilahnya ya, gambaran juga buat aku yang aku sebelumnya waktu yang kerja di social enterprise itu di 2 itu sebenarnya dia juga punya startup juga, Ra, namanya kayak Logi gitu. Jadi ya sempat kerasain kerja di startup tapi memang full WFH. Kalau ini kan hybrid ya, sempat WFH juga. Kalau aku tuh full WFH, jadi mungkin kayak tadi sempat Rara bilang kayak sampai burn out tuh aku juga sempat kerasain juga kayak. Ya teman-teman, kalau misalkan pengen kerja di startup tuh boleh banget tuh nanti kepoin tuh kalau misalkan pengen di Ruang Guru juga ya tadi ya namanya ya, nanti kepoin di apa tadi Ra? career.ruangguru.com. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ra atas sharingnya luar biasa. Nanti misalkan teman-teman kalau mau nanya-nanya banyak nanti bisa hubungin Rara lewat Instagram atau drop aja di kolom komentar, nanti aku bantu jawab juga. Nanti aku mau kontak ke Rara biar Rara bisa jawab juga. Oke, makasih juga ya, Ca. Aku senang banget loh bisa ngobrol kayak gini. Aku yang senang. Thank you banget juga buat teman-teman yang nyaksiin video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya video-video yang lain juga. Atau kalau misalkan teman-teman punya ide apa buat kita bahas next topiknya, buat topik ke depan, boleh drop juga di kolom komentar. Nanti bakal kita undang nih narasumber-narasumber yang cocok buat ngebahas topik tersebut.
Oke, pamit ya, undur diri ya teman-teman ya. Makasih banyak buat Rara, makasih juga buat Kasih juga. teman-teman. Oke, bye. Bye.